saatnya menjadi tahu bagaimana sebenarnya hubungan daftar pemilih itu dengan suara atau hasil dari sebuah pemilihan umum. Kita mengenal daftar pemilih tetap pada setiap pemilihan di TPS atau di tempat pemungutan suara. Untuk menjadi daftar pemilih dalam setiap pemilu, warga negara harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Tentunya dengan memenuhi syarat-syarat bahwa sudah harus berusia 17 tahun dan atau telah menikah, bertempat tinggal jelas, berdomisili secara jelas, terdaftar dalam daftar pemilih. Daftar pemilih ini bersumber dari data agregat yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan atau Dukcapil sebagai basis data penduduk yang diterima oleh KPU. Selanjutnya KPU melakukan proses pencocokan dan penelitian dengan melibatkan masyarakat yang tujuannya untuk memastikan data agregat penduduk sebagai pemilih ini benar-benar masih atau memenuhi syarat terhadap syarat sebagai daftar pemilih. Nah, dari sanalah KPU akan menetapkan data penduduk menjadi daftar pemilih yang bertujuan untuk memastikan tentang kebutuhan-kebutuhan pemilih itu sendiri, seperti kebutuhan surat suara, kebutuhan bilik suara, kebutuhan kotak suara, serta kebutuhan petugas di KPPS. Karena ini adalah rangkaian dari kebutuhan anggaran yang harus dibutuhkan. Di basisnya adalah daftar pemilih tetap sebagai ukuran dasar KPU untuk menentukan proses pembiayaan dalam proses pemilu tadi. Dalam DPT yang ujungnya adalah pada saat pemungutan suara di TPS, ditetapkan pemilih ini harus setidak-tidaknya dekat dengan wilayah TPS untuk memberikan kemudahan akses masyarakat atau pemilih menggunakan hak pilihnya. Daftar pemilih yang ada dalam TPS, ketika pemilih hadir di TPS, menggunakan hak pilihnya di TPS, sehingga pilihan pemilih ini menjadi nilai konversi suara untuk sebuah kursi, sebuah nilai bagi calon legislatif, calon pasangan presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati dan atau wali kota, apakah dia dipilih atau tidak terpilih oleh masyarakat yang memilihnya. Nah, itulah DPT, ujungnya adalah konversi suara pemilih kepada kursi yang dipilihnya. Dalam posisi ini, Bawaslu punya kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Ada kewajiban dan fungsi Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan proses daftar pemilih menjadi daftar pemilih tetap. Nah, ketika ada seseorang yang dengan sengaja melawan hukum terkait dengan
menghilangkan dan atau memalsukan daftar pemilih, ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 544 Undang-Undang 7 2017. Ada sanksi pidana di situ bagi seseorang yang dengan sengaja menghilangkan hak pilih warga negara. Saatnya kita mengetahui. Terima kasih.